Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai proses mata pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menolong kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, Kau juga menolong kami dimanapun kami berada. Kau juga menolong kami dari tadi jalan hingga sampai di sekolah kami ini. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, kami akan memulai mata pelajaran kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami kesehatan dan apapun pertanyaan yang diberikan guru kami, biar kami bisa menjawabnya. Dan hanya ini doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak akan mengusik kehadiran siswa kami. Adifa, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Francisca, Hadir Pak. Nesra, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Steny, Hadir Pak. Rafael, Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Tidak ada yang sakit, Tidak. tidak ada yang lupa. Tidak. Baik, sekarang kita akan memulai proses mengajar kita. Dan sebelumnya Bapak akan membagikan buku paket. Yang tidak ada buku boleh bergabung. Dah. Tidak. Buka halaman 74. Sudah? Sudah. Jadi materi kita pada hari ini adalah kebutuhan manusia. Jadi kalian baca, pahami apa itu kebutuhan manusia sebelum Bapak menjelaskan. Sudah? Baik, untuk siswa kami pahami yang kebutuhan ini adalah suatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Soalnya kalau nggak ada kebutuhan kita di dunia ini, maka manusia nggak bisa hidup. Jadi ada beberapa contoh kebutuhan yang manusia butuhkan, itu contohnya seperti tas, ada HP, dan ada juga baju kayak gini, pakaian, ada juga makanan. Jadi kalau nggak ada makanan,
manusia nggak bisa hidup. Nah, jadi kebutuhan ini harus dipenuhi oleh manusia. Jadi untuk itu anak-anak kami harus memahami apa itu kebutuhan manusia, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Saya Pak, apa guna bunga di atas meja? Oh, baik. Bunga meja ini berguna untuk menghias meja. Tanpa hiasan meja itu nggak bagus. Nah, jadi kalau ada dia, meja itu ditata dengan indah. Nah, itu guna bunga meja ini. Sedangkan ada contoh lain yaitu HP. HP ini digunakan untuk alat komunikasi. Tanpa HP kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain atau saudara yang ada di arah jauh. Itu perkembangan zaman sekarang. Seperti tas. Tas ini berguna untuk menyimpan berbagai benda. Contohnya pulpen, dompet, dan kebutuhan lainnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Jadi kebutuhan ini dibagi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi mereka mempunyai pengertian yang berbeda atau masing-masing pengertian. Yaitu kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama atau dasar yang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak. Contohnya pakaian tadi, pakaian ini, itu yang dinamakan kebutuhan primer. Nah, jadi kebutuhan sekunder ini yaitu kebutuhan yang diperlukan jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan ini bersifat tidak wajib atau mendesak, namun dapat meningkatkan kualitas hidup seorang. Contohnya ini, pakai tadi atau televisi. Nah, jadi yang kebutuhan ketiga itu tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat lebih mewah dan diperlukan setelah kebutuhan primer. Contohnya gelang ini, gelang atau emas. Itu yang dinamakan kebutuhan tersier. Tanpa ketiga kebutuhan ini, jadi manusia nggak bisa sempurna. Apakah kalian udah pernah lihat manusia nggak pakai baju? Tidak. Nggak ada TV? Ada sebagian, tapi kebanyakan ada televisi. Jadi kebutuhan ini harus bersifat kerja keras, seperti yang dilakukan orang tua kalian di rumah. Apa saja contoh yang dilakukan orang tua untuk menafkahi kalian? Bekerja keras.
Contohnya, Mencari uang. Menderes karet. nah bagus. Ada lagi? Memotong aren. Iya, bagus. Ada lagi? Bagus. Menjual pinang. Bagus. Dan itu semua yang disebut kebutuhan manusia. Nah, jadi semoga siswa kami bisa memahami apa itu kebutuhan. Seperti air, itu juga kebutuhan. Tanpa air, manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi sekarang kita bagi kelompok untuk mendalami materi kita hari ini. Kita bagi 2 kelompok ya, Bapak sebut namanya. Yang dari kelompok 1 Adifa, Francisca, Naila, dan Listen. Kelompok 2 Anastasia, Mesra, Rafael, Kristi. Silakan dibentuk kelompok juga. Kelompok 1 tadi di mana? Ini. Kelompok 2. Di lembaran jawaban. Bapak akan beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Baca dulu bukunya. Pahami dan jawab dengan benar. Ya, jawabannya sebab sudah. Sudah. Nah, baik, kita persilakan satu orang per kelompok untuk
tampilkan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1 disilakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Soal: kelompokkanlah benda-benda di bawah ini ke dalam kolom yang sesuai. Makanan, mobil, pakaian, sepeda, rumah, perhiasan, perabotan rumah. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jawaban: kebutuhan primer, sepeda, perabot rumah. Kebutuhan sekunder, mobil, perhiasan. Kebutuhan tersier, makan di restoran mewah, perhiasan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya mau membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Soal: mengapa manusia harus bekerja atau berusaha? Jawaban menurut kelompok kami, manusia harus bekerja atau berusaha agar bisa mendapatkan uang atau hasil yang nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti membeli makanan, pakaian, dan membayar keperluan lainnya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi semua hasil kelompok kalian itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Jadi semua yang kita bahas hari ini semoga dibaca-baca di rumah, apa saja itu kebutuhan manusia. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita menyimpulkan kebutuhan manusia ini adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan diri. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan dasar atau pangan, sandang atau papan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan rohani yang jumlah dan jenis selalu bertambah serta berubah seiring waktu, usia, dan lingkungan. Tujuan memenuhi kebutuhan ini adalah agar manusia bisa hidup layak, sejahtera, dan bahagia di bumi ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Amin. Jadi tugas di rumah bukan halaman 88. Dikerjakan minggu depan kita periksa. Iya, Pak. Sampai berapa? 1 sampai 10. Pilihan kata itu 1 sampai 10 dikerjakan dengan benar. Ya, Pak. Minggu depan kita periksa. Ya, Pak. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, Om. Ya.